Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa kembali bersama kami dalam acara Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam. Pada jumpa kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan akan bercerita bersama Ketua KPU Kabupaten Agam, Bapak Riko Antoni. Selamat datang Bapak Riko Antoni. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bercerita mengenai tahapan pemilu dan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024. Sebelumnya mungkin sahabat Bawaslu dimanapun berada akan sedikit penasaran tentang profil dari Ketua KPU Kabupaten Agam ini. Terlebih dahulu kita minta kepada Bapak Riko Antoni untuk menyapa sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kepada Bapak disilahkan. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, selamat sore. Saya Riko Antoni, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Dan perlu kami sampaikan juga terkait dengan lembaga KPU di Kabupaten Agam. Kita ada 5 orang komisioner, tiap komisioner menjadi ketua di divisinya masing-masing. Yang pertama, saya selaku Ketua KPU Kabupaten Agam merangkap Divisi Umum Keuangan dan juga Logistik. Lebih sering disingkat dengan Divisi KUL. Kemudian yang kedua ada Divisi Perencanaan Program dan Data Pemilih. Ketua divisinya adalah Bapak Ismul Hamdi. Kemudian yang ketiga ada Divisi Hukum. Ketua divisi adalah Bapak Al-Hadi. Kemudian yang keempat kita juga ada Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, diketuai oleh Bapak Zainal Abadi. Nah, yang kelima ada Divisi SDM dan Parmas, diketuai oleh Bapak Erkonolis. Nah, inilah 5 pembagian divisi yang ada di lembaga KPU Kabupaten Agam. Baik, terima kasih kepada Bapak Riko Antoni. Seperti yang sahabat ketahui, bahwasanya di KPU Kabupaten Agam terdapat 5 orang komisioner dengan 5 divisi masing-masing. Baik, selanjutnya barangkali seperti yang sudah sama-sama kita ketahui Pak, bahwasannya PKPU 3 tahun 2022 telah diterbitkan oleh KPU RI. Mohon sedikit Bapak jelaskan secara garis besar mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Baik, untuk tahapan memang ini sudah dikeluarkan PKPU 3 tahun 2022 dan ini juga sudah dicanangkan oleh KPU RI dengan launching tahapan pada tanggal 14 Juni kemarin. Nah, secara garis besar ada 3 garis besar tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Di antaranya adalah penyusunan program, tahapan, jadwal, dan produk hukum serta anggaran. Nah, yang kedua itu adalah tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini diantaranya adalah salah satunya pemutakhiran daftar pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi partai politik, kemudian kampanye, dan kemudian juga ada pencalonan di dalamnya, kemudian ada pungut hitung di dalamnya. Nah, ini merupakan menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan hingga nantinya di pengucapan sumpah dan janji pasangan calon terpilih nantinya. Nah, kemudian secara garis besar juga yang ketiga, kita di KPU tentunya juga ada evaluasi. Nah, evaluasi ini lebih evaluasi penyelenggaraan dan bisa berupa juga riset nantinya untuk mengkaji apa kendala dan persoalan yang selama ini kita hadapi. Itu merupakan gambaran besar dari PKPU 3 tahun 2022. Jadi ada beberapa rangkaian tahapan yang mesti dilakukan, termasuk yang dalam waktu dekat ini kita akan melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Baik, berkenaan dengan tahapan yang masuk saat sekarang ini mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, mohon sedikit Bapak menjelaskan bagaimana proses dari tahapan ini. Untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu serentak tahun 2024 nantinya. Jadi ada beberapa rangkaian yang mesti kita lihat. Yang pertama itu adalah pendaftaran. Nah, kalau pendaftaran itu dimulai dari rentang waktu tanggal 1 hingga tanggal 14 Agustus tahun 2022. Nah, pendaftaran ini dilakukan di tingkat KPU RI, di tingkat KPU RI. Pusat, di tingkat pusat. Jadi partai politik di tingkat pusat melakukan pendaftaran di
KPU RI. Kemudian yang kedua adalah verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini dilakukan di jadwal 2 Agustus hingga nantinya tanggal 11 September 2022. Nah, proses verifikasi administrasi ini juga tentunya nanti akan melibatkan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan verifikasi administrasi. Kemudian yang ketiga, verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan kita laksanakan di 15 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Kemudian berikutnya adalah tentang penetapan peserta pemilu dan pengundian nomor urut di tanggal 14 Desember 2022 nantinya. Baik, secara garis besar terdapat 4 tahapan di proses di PKPU 4 tahun 2022 ini Pak ya? Ya, secara jadwal. Pertama, pendaftaran itu berada di pusat. Ya. Jadi, sahabat Bawaslu dimanapun berada, artinya pendaftaran partai politik bukan berada di KPU Kabupaten Kota, tapi di pusat, Pak ya? Di pusat. Yang tugasnya KPU Kabupaten Kota itu nanti pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Iya. Baik. Selanjutnya, Pak, berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, apa saja yang perlu disiapkan oleh partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, Pak? Ya, baik. Pertama kita nanti akan melakukan verifikasi administrasi terkait dengan keanggotaan yang sudah disampaikan oleh partai politik. Nah, prosesnya nanti kita akan menggunakan aplikasi Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, kita akan menyamakan antara keanggotaan yang disampaikan melalui Sipol dengan KTP dan juga KTA, KTA keanggotaan. Nah, ini akan kita lakukan pencocokan, apakah sama atau tidak, atau ada perbedaan atau tidak. Nah, ini akan kita lakukan verifikasi administrasi. Dan di verifikasi administrasi juga kita akan melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah keanggotaan yang mestinya tidak memenuhi syarat. Nah, dalam artian status misal TNI atau Polri, misal terkait dengan pekerjaan atau ASN. Yang kedua adalah orang yang belum cukup umur. Belum cukup umur untuk menjadi anggota partai politik, dan ini tentunya tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang akan kita lakukan verifikasi administrasi. Kemudian di verifikasi faktual, kita melakukan pencocokan di lapangan nantinya terhadap keanggotaan yang sudah disampaikan oleh partai politik. Nah, caranya ini kita melakukan kunjungan langsung ke anggota yang dimaksud sesuai dengan alamat yang tertera dalam Sipol. Nah, pada saat itu kami akan menanyakan KTP dan juga KTA yang bersangkutan. Nah, dan kemudian juga apakah memang menjadi anggota partai politik. Nah, ini yang akan kita lakukan. Dan kalau andai kata seandainya kita sudah melakukan kunjungan dan yang ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah atau tidak berada di tempat, nah partai politik berkesempatan untuk menghadirkan di kantor partai politik. Nah, ini beberapa hal yang akan kita laksanakan pada verifikasi faktual nantinya. Baik, berkenaan juga dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini, apakah seluruh partai nanti yang akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini, Pak? Jadi kita akan melakukan verifikasi administrasi untuk partai yang memenuhi ambang batas 4%. Nah, kita akan melakukan verifikasi administrasi, termasuk juga verifikasi kepengurusan, kantor, ini akan kita lakukan. Namun kalau bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 4%, ini akan kita lakukan verifikasi faktual, ataupun partai politik yang sebelumnya tidak mengikuti menjadi peserta pemilihan atau pemilu. Artinya yang akan dilakukan verifikasi faktual itu adalah partai politik yang belum memenuhi ambang batas 4% kursi di DPR, Pak ya? Baik, lalu apa upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, Pak? Salah satunya ada yang kita laksanakan adalah kita melaksanakan sosialisasi mengenai PKPU 4 tahun 2022 ini dengan mengundang partai politik, kemudian juga kita mengundang stakeholder terkait, ada dari kepolisian, kemudian juga dari Kesbangpol Agam, kemudian juga dari Dukcapil, dan juga termasuk Bawaslu kita undang sehingga kita bisa memberikan pemahaman dan terkait dengan pendaftaran dan verifikasi ini semenjak dini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga membentuk tim helpdesk.
Tim helpdesk di KPU Kabupaten Agam sesuai dengan surat edaran dari KPU RI. Ini dalam rangka dan upaya memberikan pemahaman bagi apabila ada partai politik yang membutuhkan informasi lanjutan. Artinya kita siap sedia di kantor menunggu apabila ada partai politik yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan informasi mengenai regulasi dan yang lain sebagainya. Baik Pak, berkaitan dengan helpdesk KPU Kabupaten Agam, apa saja peranan dari helpdesk ini berkaitan dengan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, Pak? Ya, baik. Jadi helpdesk KPU Kabupaten Agam ini dalam rangka pendaftaran dan verifikasi partai politik ini bertujuan sebenarnya memberikan informasi dan juga pemahaman apabila ada partai politik yang terkendala terkait dengan proses, apakah ini proses di aplikasi sipol ataupun pemahaman terkait dengan regulasi. Nah, ini tujuan dari helpdesk, jadi membantu menjelaskan dan menginformasi seutuhnya sesuai dengan regulasi dan peraturan. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Bapak sendiri terhadap proses pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, Pak? Mungkin harapan kami di KPU dan tentunya ini menjadi harapan kita semua di wilayah Kabupaten Agam, bahwasanya proses pendaftaran dan verifikasi ini berjalan dengan lancar karena bagaimanapun ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk penyelenggara, kemudian dan juga stakeholder terkait. Dan juga masyarakat sendiri juga dilibatkan, dan tentunya kami ingin proses ini didukung oleh semua pihak dan juga dukungan dari masyarakat tentunya. Nah, ini harapan kami ke depannya agar proses yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari kita sebagai warga negara yang memiliki kewajiban terhadap negaranya. Mungkin itu harapan dari kami. Baik, barangkali bincang-bincang singkat kita sampai di sini, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia hadir bersama kami dalam acara Carito Basamu Bawaslu Kabupaten Agam ini. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap pantau dan ikuti channel YouTube Bawaslu Kabupaten Agam dalam program Carito Basamu Bawaslu Kabupaten Agam, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Baik, saya Rindi Oktavianda pamit. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.